Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di Minggu Advent kedua, 5 Desember 2021. Terambil dari kitab Injil Lukas pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Dan epistel dari kitab Maleaki pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Diikat oleh topik atau tema, bertobatlah, persiapkan jalan bagi Tuhan. Dalam bahasa Batak Toba disebut mubama, parade dalam dituhani. Saya baca untuk kita. Mari Bapak Ibu, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Lukas pasal 3 mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 20 dan khotbah kita dari ayat 1 sampai dengan ayat 6 adalah Yohanes Pembaptis. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trachonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Sakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Saudara, demikianlah nats khotbah kita di Minggu Advent kedua Tahun Baru Gerejawi tanggal 5 Desember 2021, dihubungkan dengan topik atau tema Minggu bertobatlah, persiapkan jalan bagi Tuhan. Saudara, saat itu Yerusalem dan daerah-daerah sekitarnya, yaitu Judea, Galilea, Samaria, dan lain-lain gempar ketika muncul seorang pengkhotbah yang aneh. Dia masih muda belia, berumur 30 tahun, tampil dengan amat polos dan aneh. Di mana keanehannya? Pakaiannya atau penutup tubuhnya, yakni ulusnya, terbuat dari bulu unta. Ikat pinggangnya dari kulit binatang. Makanannya belalang dan madu hutan. Siapa dia? Dia adalah Yohanes Pembaptis, putra dari Sakaria dan ibunya Elisabet. Masih ingat Bapak Ibu dan saudara-saudara latar belakang kelahiran Yohanes Pembaptis ini? Ketika Sakaria berdoa agar dia punya anak, Tuhan datang melalui malaikat dan mengatakan bahwa Elisabet istrinya akan mengandung. Tetapi Sakaria tidak percaya. Dia mengatakan, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Lukas 1 ayat 18.
Dan Tuhan membuat dia bisu karena dia tidak percaya. Kebisuannya terjadi hingga putranya itu lahir. Itulah yang bernama Yohanes Pembaptis. Saudara, di mana keanehan Yohanes Pembaptis ini? Dia berkhotbah di padang gurun di sekitar sungai Yordan. Kenapa? Ini kita sebut aneh lagi. Dia tidak memilih melayani dan memberitakan firman Allah di bait Allah yang ada di Yerusalem, di pusat kota atau di tempat yang ramai yang banyak orang. Tetapi justru di padang gurun, di tempat paling sepi, paling sunyi, di daerah yang tidak berpenghuni. Namun demikian, menurut Matius pasal 3 ayat 5, ternyata orang banyak datang berduyun-duyun khusus untuk mendengar khotbah daripada Yohanes Pembaptis itu, yakni penduduk dari kota Yerusalem, dari seluruh Judea, dan dari seluruh daerah-daerah sekitar Yordan. Wah, ini sangat-sangat luar biasa. Kenapa orang banyak itu begitu antusias, begitu bersemangat dan datang berduyun-duyun khusus mendengar khotbah Yohanes Pembaptis ini? Ya, bukan karena penampilan dan gayanya tadi yang aneh, tampil beda dengan pengkhotbah lain pada zamannya itu. Bukan. Tetapi sebagaimana Lukas pasal 1 ayat 15, Yohanes Pembaptis itu tidak minum anggur, tidak minum minuman keras, dan ia penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Saudara, inilah yang menggambarkan hidup Yohanes Pembaptis itu. Sungguh-sungguh tidak terpengaruh oleh zat-zat atau unsur-unsur yang bisa membuat seseorang atau membuatnya mabuk, tenggen, kehilangan penguasaan diri. Wah, itu tidak ada pada diri Yohanes Pembaptis. Dan yang lebih utama tadi disebutkan bahwa Yohanes Pembaptis itu penuh dengan kuasa Roh Kudus. Khotbah yang disampaikannya betul-betul berasal dari suara Allah sendiri. Jadi khotbah dan pengajaran Yohanes Pembaptis itu bukan berasal dari pikirannya, suara dan dorongan selera dan keinginan hatinya. Bukan terdorong oleh emosional, hanya untuk mencari perhatian pendengar, agar kehadirannya misalnya menjadi viral, menjadi sensasional, sekedar mencari ketenaran. Tidak sama sekali Bapak Ibu. Saudara, meski Yohanes Pembaptis berkhotbah di padang gurun, tempat nan sepi, ternyata justru berduyun-duyun masyarakat dari Yerusalem, dari seluruh Judea, dan dari seluruh atau sekitar daerah Yordan, dan dari berbagai-bagai kalangan. Ada kaum awam, ada imam-imam, ada ahli Taurat, pemimpin-pemimpin agama, ada pemungut cukai, bahkan dari kalangan prajurit militer juga datang. Karena khotbah dan pengajaran Yohanes Pembaptis itu sungguh-sungguh berwibawa, sungguh-sungguh punya power rohani, kuasa rohani yang hebat. Pengajaran Yohanes Pembaptis itu dalam bahasa Batak Toba disebut marsahala. Saudara, belajar dari sini. Pengkhotbah yang punya wibawa rohani, power rohani, karisma rohani yang tinggi akan selalu diminati banyak orang, banyak jemaat. Dia akan selalu diminatin orang, selalu menjadi berkat. Ini pelajaran dari hal ini. Kita rindu agar pelayan-pelayan gereja kita sungguh-sungguh memiliki otoritas, kuasa, karisma rohani yang tinggi, penuh urapan Roh Kudus, agar jemaat yang dipimpinnya, yang mendengar khotbahnya, hidup secara rohani, rindu datang ke gereja, meski gereja yang dia layani itu kecil dan terpencil sekalipun. Saudara, apa isi pengajaran khotbah Yohanes Pembaptis dalam Lukas pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 6 ini?
Pada ayat 1 dan 2, Lukas mencatat bahwa kemunculan Yohanes Pembaptis itu adalah di tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Hanas dan Kayafas menjadi imam besar di Bait Allah. Ini menunjuk betapa Lukas membackup tulisannya dengan data-data sejarah yang akurat. Pada ayat 3 dan sampai ayat 6. Adapun inti pengajaran dan khotbah Yohanes Pembaptis itu adalah Yohanes Pembaptis mengaku bahwa dirinya sendiri adalah sosok yang dinubuatkan oleh Yesaya pada pasal 40 ayat 3 dan 4. Kemunculannya untuk mempersiapkan dan merintis kedatangan Sang Mesias. Dia sendirilah yang dikatakan oleh Yesaya itu sebagai suara yang berseru-seru di padang gurun. Apa isi seruan Yohanes di padang gurun itu? Ada beberapa. Pertama, Yohanes mendorong semua pendengarnya agar mau bertobat dan memberi dirinya untuk dibaptis. Kedua, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, kata Yohanes Pembaptis. Luruskanlah jalan baginya. Ketiga, setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung-gunung dan bukit-bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Keempat, semua orang yang mau melakukan itu akan melihat dan menerima, mengalami keselamatan yang dari Tuhan. Saudara, apa reaksi pendengarnya terhadap pemberitaan dan khotbahnya Yohanes Pembaptis ini? Ternyata ada bermacam-macam. Pada ayat-ayat selanjutnya, kita temukan reaksi mereka. Pada ayat 10 dikatakan, orang banyak bertanya kepada Yohanes Pembaptis, "Jika demikian, apa yang harus kami perbuat?" Ya, mereka spontan menyambut khotbah daripada Yohanes dengan acting. Mereka merasa bahwa khotbah Yohanes Pembaptis yang penuh dengan wibawa rohani itu mengena sekali. Merasa mereka bahwa khotbah Yohanes itu adalah khotbah yang penuh wibawa. Dan akibatnya atau buahnya, mereka mengenal diri mereka, mengenal dosa-dosa, serta mau bertobat memberi dirinya dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Pada ayat 12, para pemungut cukai juga disebutkan yang selama ini bermain dengan uang, bermain dengan pajak, menindas rakyat yang dianggap paling banyak berbuat dosa, kaya secara materi. Sekarang di hadapan Yohanes rebah, bertobat, dan mau juga dibaptis. Mereka mengatakan, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Demikian juga pada ayat 14. Prajurit militer juga mau mendengar khotbah Yohanes Pembaptis ini dan bertanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka apa? "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Saudara, itulah isi khotbah kita di Minggu Advent kedua ini. Dihubungkan dengan topik atau tema minggu, bertobatlah, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Apa pengajaran dari khotbah kita ini, Bapak Ibu? Advent kedua ini menyuarakan kepada kita lewat khotbah ini. Pertama, bertobat dan memperbaharui diri. Itu seruan pertama. Saudara, ketika Yohanes menyerukan pertobatan ini, orang Yahudi pada waktu itu pada mulanya kurang meresponi seruan Yohanes Pembaptis ini. Kenapa? Karena bagi orang Yahudi, seruan pertobatan tidak terlalu populer dan tidak disukai, apalagi dihubungkan dengan keselamatan. Karena bagi mereka, umumnya orang Yahudi, keselamatan itu sudah pasti dimiliki. Karena mereka itu adalah keturunan Pinopar dari Opui Abraham. Namun, Yohanes Pembaptis terus menyuarakan, mendorong supaya mereka bertobat.
Dan seruan Yohanes Pembaptis itu akhirnya berhasil sebagaimana kita jelaskan tadi. Banyak orang yang bertobat, banyak yang mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di sungai Yordan. Saudara, dorongan dan ajakan pertobatan dari Yohanes Pembaptis ini hingga saat ini dan sepanjang zaman terus akan disuarakan, Bapak Ibu. Meski bagi banyak orang seruan ini boleh saja dikatakan nggak populer lagi, sudah biasa, tidak disukai oleh banyak jemaat, terutama yang sudah lebih tertarik kepada pengajaran-pengajaran humanisme, pengajaran kemanusiaan, materialisme, menyangkut dengan materi, hidup sehari-hari, dan sudah tertarik dengan hedonisme, kesenangan-kesenangan duniawi. Tetapi gereja, hamba-hamba Tuhan, para pengkhotbah harus terus menyuarakan, mendorong pertobatan ini, Bapak Ibu. Karena misi gereja selalu berpusat kepada pertobatan dan pembaharuan hidup orang percaya. Apa artinya bertobat? Bertobat dari kata Yunani metanoein atau metanoia. Artinya itu secara harfiah bertukar arah, memutar balik, mengubah pikiran, paham, pendapat yang selama ini bertentangan dengan kehendak Allah. Dalam bahasa Ibrani itu disebut shub. Artinya shub itu kembali, berbalik. Jika disadari arah jalan kita sudah salah, sudah keliru, nggak benar lagi, maka kita harus berbalik. Jangan diteruskan lagi, Bapak Ibu. Jadi, kalau kita sadari bahwa ada perilaku-perilaku karakter kita, pikiran kita, perbuatan kita, tindakan kita, ucapan, dan bahkan kegiatan-kegiatan kita yang sudah keliru, bertentangan dengan kehendak Tuhan, maka kita harus rela menghentikannya dan kembali ke jalan Tuhan. Perlu disadari bahwa yang membuat kita sadar itu, insaf akan kekeliruan kita itu hanyalah pekerjaan dan gerakan Roh Kudus saja. Roh Kuduslah yang membuat kita bertobat, insaf, Bapak Ibu. Dengan khotbah kita diingatkan, kita ditegur, kita disadarkan dari itu kesalahan, kekeliruan itu, dosa-dosa kita tahu dan kita mau datang kepada Tuhan untuk bertobat, memperbaharui diri, perilaku yang bertentangan dengan kehendak Allah dan Roh Kudus, Roh Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, disinilah pentingnya peranan khotbah, sikap pengkhotbah itu sendiri. Itu semua menjadi saluran, parhitean dan alat Tuhan untuk memberi kesadaran, insaf kepada seseorang dan kemudian dilanjutkan dengan pertobatan pribadi. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebagai pendengar khotbah, sebagai anggota jemaat biasa, hargailah, manfaatkanlah setiap khotbah, setiap pengajaran, teguran, peringatan, bahkan didikan yang diberikan oleh gereja, oleh hamba-hamba Tuhan yang kita dengar. Lewat khotbah dan pengajaran itulah Tuhan bekerja untuk mendidik kita, merubah pikiran kita, menyadarkan dan memperbaharui hidup kita. Jangan abai, Bapak Ibu, terhadap firman, terhadap khotbah, terhadap sermon, terhadap pengajaran yang kita dengar. Jangan ngantuk-ngantuk ketika mendengar khotbah. Apalagi jangan merasa sinis kepada pengkhotbah, kepada firman yang kita dengar. Jangan main-main HP, nonton-nonton film yang bisa merusak konsenmu di saat mendengar khotbah. Jangan. Supaya betul-betul khotbah itu menuntun hidup kita kepada kesadaran sejati dari Tuhan, kepada pengenalan dan perubahan diri. Amin, Bapak Ibu, mau? Dan sebagai pengkhotbah, baik pendeta, sintua, pendatua, Bible Flow, diakonis, dan lain-lain, khotbah ini mengingatkan kita agar kita sungguh-sungguh merasakan bahwa khotbah yang kita sampaikan itu memiliki power, kuasa rohani. Betul-betul suara Allah sendiri melalui diri pengkhotbah. Oleh karena itu, semua kita para pengkhotbah sekarang diingatkan oleh khotbah ini. Mintalah kepada Tuhan kuasa rohani
power rohani, agar khotbah yang kita sampaikan itu menjadi kuasa dan berkat bagi pendengar-pendengar khotbah kita. Amin Bapak Ibu, itu pengajaran pertama. Pengajaran yang kedua, buah pertobatan itu menimbulkan pertanyaan dalam diri kita. Apa yang harus kami lakukan? Saudara, khotbah Yohanes Pembaptis mendorong banyak jemaat biasa, pemungut cukai, prajurit militer meresponi seruan Tuhan lewat khotbah yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis dengan mengatakan, jika demikian, apa yang harus kami perbuat? Dan kemudian seterusnya, lanjut, mereka bertobat, mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Saudara, kita lihat di sini, pertobatan itu tidak statis. Tidak cukup hanya mau menjadi Kristen saja, tetapi Kristen KTP nggak cukup. Tidak hanya rajin minggu saja, atau melakukan hal-hal yang rutinitas di gereja sebagai hamba Tuhan. Enggak. Pertobatan itu harus terlihat dari sikap kita menerima firman Allah. Orang yang menerima firman Allah itu akan selalu aktif, dinamis, dan selalu mau bertanya dalam dirinya, apa yang harus saya perbuat? Saya sudah dengar khotbah ini, bagaimana saya melakukannya? Saudara, itulah pentingnya khotbah, pengajaran, jamitan yang disuarakan oleh pengkhotbah yang penuh wibawa karisma, power, kuasa rohani yang dari Allah. Itu sangat-sangat menentukan pertobatan bagi banyak orang. Saudara, khotbah yang penuh wibawa karisma, power, kuasa rohani yang dari Allah, itulah suara Tuhan yang akan menyadarkan jemaat pendengarnya. Saudara, khotbah ini menyadarkan kita sekarang pada minggu Advent kedua ini, siapapun kita, ketika kita mendengar suara Tuhan lewat khotbah, apa sikap kita? Itu sekarang yang penting. Jangan banyak pendengar khotbah yang bersungut-sungut, yang menggerutu, tertawa sinis, bahkan ngantuk-ngantuk di gereja, tertidur pulas. Respon yang diingatkan Tuhan bagi kita di saat mendengar khotbah atau firman Tuhan adalah kita harus bertanya kepada Tuhan dalam diri kita. Apa yang harus saya perbuat Tuhan? Pertanyaan sedemikian itu harus timbul dalam diri kita. Percayailah bahwa Tuhan akan menuntun saudara untuk mengubah hidupmu, melakukan action yang sesuai dengan kemampuan kita, kapasitas kita, supaya kita berbuat baik, bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, itulah makna pertobatan, metanoia itu. Jika saudara sungguh-sungguh mau mendengar khotbah dan pengajaran gereja yang berkualitas rohani tadi, maka Roh Kudus akan membuka hatimu. Hatinya orang-orang kaya, parhepeng, orang-orang terhormat, bahkan pengusaha yang ada di gereja itu, yang punya peranan dan power di gereja itu, untuk menyambut firman Tuhan dengan mengatakan, apa yang dapat kami lakukan, Pak Pendeta, Ibu Pendeta, Ibu atau Bapak Penatua, untuk membangun gereja kita? Pertanyaan seperti itu akan spontan muncul dari hati mereka. Apa yang saya dapat lakukan untuk meningkatkan pelayanan kita di bidang koinonia, marturia, diakonia? Kata mereka. Wah, luar biasa hebatnya khotbah yang berkualitas. Akan terjadi rangkul-merangkul antara para halado, pendeta, pelayan gereja dengan para tokoh-tokoh gereja itu, para orang-orang kaya. Mereka tidak akan sinis lagi dan menjauh lagi dari gereja, tetapi akan terjadi saling topang menopang, isi mengisi. Semua orang marsiadu, berlomba untuk melakukan yang terbaik, nadu menggan untuk membangun pelayanan. Itulah buah Roh Kudus. Semoga itu terjadi dalam gereja kita masing-masing. Amin Bapak Ibu. Amin. Pengajaran yang ketiga, persiapkan jalan untuk Tuhan. Pature dalam dituhani. Yohanes Pembaptis memberi dorongan dan mengajak pendengarnya untuk mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Jalan yang bagaimana yang harus kita persiapkan untuk Tuhan itu? Yohanes Pembaptis mengatakan di sini, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku diluruskan, yang berlekuk-lekuk diratakan.
Saudara, inilah gambaran hidup hampir rata-rata orang Yahudi saat itu. Baik jemaat biasa ataupun pejabat pemerintahan, prajurit-prajurit, juga apalagi hamba-hamba Tuhan, pekerja-pekerja bait Allah, Parise, imam-imam, mereka semuanya sudah banyak hatinya yang bengkok, nggak setia lagi kepada Tuhan, nggak setia lagi kepada pelayanan. Ini yang harus dirombak, diratakan, diperbaharui. Saudara, jangan-jangan kehidupan kita semua juga saat ini, baik jemaat biasa, sebagai pekerja gereja, pekerja negara, pebisnis, pengusaha, akapar 33, suami dan istri dalam keluarga, anak-anak muda juga di tengah-tengah keluarga. Jangan Bapak Ibu, hidup kita sudah banyak juga yang nggak beres. Sudah banyak yang hatinya, pikirannya, gaya hidupnya sudah bengkok-bengkok. Gak lurus lagi, gak benar lagi di hadapan Tuhan. Jangan-jangan di dalam hati kita ini sudah banyak betul-betul suga-suga, duri, ruja-ruja yang membuat hati kita ini mudah tersinggung, sakit hati, dendam kesumat, kesombongan, gijangi roha, omma betul-betul di dalam hati manusia, dalam hati kita. Jika betul-betul ini ada, maka nggak ada lagi damai sejahtera Bapak Ibu. Akan terus kita berbeda, gutur gaur, damar siap toa behita, baik sebagai suami dan istri, terhadap orang tua juga, atau sesama perhalado, gutur terus. Jangan-jangan karena terlalu sibuk mencari uang, menimbun harta, bermain joker, main judi, mencari kesembuhan, akhirnya berobat ke dukun nama lona pistar. Ada yang pasang jimat untuk menjaga daging, menjaga rumah, dan lain-lain. Jangan Bapak Ibu, omma betul-betul di dalam hati manusia, dalam hati kita. Jangan lakukan itu. Mari cepat kita meratakannya. Buang segala sesuatu yang membuat hidupmu, usahamu, pekerjaanmu, tiga-tigamu bengkok-bengkok. Yang gak lurus itu buang sama sekali. Pak Tigor, luruskan itu. Kenapa? Apapun khotbah yang kamu dengar, siapapun pengkhotbah yang kamu ikuti, semuanya akan tersumbat dalam hatimu. Akan ditolak dari dalam. Akan dilawan dan disangkali dari hati kita sendiri. Kamu tidak akan ada, sekali lagi, damai sejahtera, sukacita. Meskipun hartamu banyak, uangmu cukup, Yesus dan Roh Kudus nggak bisa masuk dalam hidupmu, dalam hatimu, kamu akan kehilangan yang terbaik. Makanya mari periksa hatimu, pikiranmu, sigati roham. Entah masih ada lagi betul-betul nama ngabati Yesus, Roh Kudus itu, damai sejahtera, sukacita sejati itu masuk dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Selamat merayakan Advent kedua bagi kita. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di Minggu Advent kedua, 5 Desember 2021, dari Injil Lukas pasal 3 ayat 1 sampai 6 ini, agar kita mau dengan sungguh-sungguh melaksanakan seruan khotbah ini. Bertobatlah, persiapkan jalan bagi Tuhan. Mubama parade dalan dituhani, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah Minggu Advent kedua, baik di gereja ataupun di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu ini. Berkatilah firman-Mu ini, berkatilah khotbah ini. Berkatilah setiap jemaat yang mendengar khotbah ini, Bapa. Berkati hamba-Mu dalam persiapan khotbah-khotbah berikutnya. Semuanya seperuntukkan demi kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa dan mengucap syukur. Amin.